warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan 2020 Universitas Tadulako. Hari ini saya akan melaksanakan perekaman pembelajaran untuk uji kinerja. Dan ini formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah, kalau semua dalam keadaan sehat walafiat, berarti siap untuk belajar. Siap, Bu. Nah, seperti biasa, sebelum kita belajar atau melakukan aktivitas, kita harus apa dulu? Berdoa. Ya, harus berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa tadi yang datang ke sekolah paling awal? Sofian, Bu. Sofyan? Iya, Bu. Kalau seperti itu, coba Sofyan maju ke depan untuk memimpin doa sebelum belajar. Ayo, Kak Sofyan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Silakan duduk, Sofyan. Ya, terima kasih ya, Kak Sofyan. Nah, anak-anak semangat lagi untuk belajar. Mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba berdiri semua dulu. Siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku lalukumu, Wario proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Ya. Oke, Ibu mau tanya dulu. Masih ingat tidak pembelajaran yang kemarin? Masih? Ya, kita belajar tentang apa? Ya, cara menjaga kesehatan organ peredaran. Ada yang masih ingat upaya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga agar dapat menjaga organ peredaran darah kita? Istirahat dengan cukup. Ya, bagus. Apa lagi? Makan bergizi dan seimbang dan Ya. berolahraga. Ya, ini olahraga secara teratur. Ya, jadi ada 3 ya. Yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Ya, baik sekali ya. Kalian masih mengingat pelajaran kemarin yang harusnya seperti itu ya. Apa kita pelajari hari ini? Pulang di rumah kita harus mengulanginya ya, agar kita siap untuk menjawab
soal-soal nanti kalau semester. Nah, tidak lama lagi semester kan? Ya, semester itu apa yang kita pelajari sebelumnya itu yang akan muncul di soal-soal semester. Nah, sekarang anak-anak yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu ya, coba lihat, yaitu kita sudah pada pelajaran tema 5 yaitu ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem ya. Mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama, ya, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, kalian mampu menganalisis pokok pikiran dalam bacaan secara dan mencermati teks bacaan, ya, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Dan yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Jadi itu yang akan kita lakukan saja. Ibu akan menampilkan gambar ya. Di sini terdapat ada 2 gambar. Yang pertama, gambar pertama dan gambar kedua. Mari kita lihat pada gambar pertama dulu. Kita akan melihat perbedaannya antara gambar pertama dan gambar kedua ya. Coba lihat pada gambar pertama, apa yang kalian lihat? Air, topi, matahari, dan rusak. Nah, ya, jadi pada gambar yang pertama itu tanahnya terlihat gersang karena tidak ada tumbuhan sama sekali ya. Kemudian yang terlihat itu hanya matahari, ada air dan tebing. Ya, bagus sekali ya. Kalau di gambar yang kedua, apa yang kalian lihat? Ada hewan, pepohonan, ada air, dan rumput. Ya, jadi pada gambar kedua itu di situ ada terlihat hewannya, ada gajah, ya, ada rusa, ada burung-burung, ya, pepohonan. Nah, ya, jadi kesimpulannya pada gambar yang pertama ini, pada gambar pertama tidak
tunggal ya. Nah, apa lagi tadi? Populasi. Apa itu populasi? Kumpulan individu yang terdapat pada suatu tempat. Contohnya populasi ikan yang berada di sungai. Di sungai itu ada populasi ikan, populasi lumut, ya, populasi teratai seperti itu ya. Paham? Kalau ada yang ingin bertanya, ya Radit, apa yang ingin ditanyakan Radit? Mengapa makhluk hidup dan benda mati saling bergantungan? Ya bagus sekali pertanyaannya Radit. Ya, teman-teman, Radit bertanya, mengapa makhluk hidup itu dan benda mati itu saling bergantungan? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Ya? Ya baiklah. Kita ketahui makhluk hidup itu terdiri atas apa saja? Hewan, manusia dan tumbuhan. Sedangkan benda mati apa tadi? Matahari, air, angin, udara. Coba ibu tanya dulu. Kira-kira kalau tidak ada air, makhluk hidup itu bagaimana bisa hidup? Ya, kita tentu membutuhkan air, ya, untuk kita minum. Dan juga matahari. Matahari itu menghangatkan udara, ya, untuk mencapai suhu tertentu, ya, agar kita dapat menggunakannya. Matahari juga bisa membantu tumbuhan untuk proses makanannya. Akan beralih ke menentukan pokok pikiran. Jadi di sini ada teks tentang ekosistem. Jadi kita akan menentukan pokok pikiran pada setiap paragraf pada bacaan teks tentang ekosistem ini. Masih ingat bagaimana cara menentukan pokok pikiran? Ya? Masih ya. Jadi untuk menentukan pokok pikiran itu ya kita harus membaca dengan baik setiap paragrafnya, ya. Kemudian pokok pikiran itu biasanya berada pada kalimat utama suatu paragraf, ya. Coba mari kita baca bersama-sama dulu pada paragraf pertama. Semua makhluk hidup membutuhkan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian tak hidup yaitu abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Sekarang pada paragraf yang pertama, coba angkat tangan siapa yang bisa menentukan pokok pikiran atau gagasan utama
membaca teks tentang jenis makanan hewan. Nah, coba perhatikan di depan. Jadi jenis makanan hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tumbuhan, jadi yang kedua hewan. Yang maksudnya di sini hewan-hewan yang lain, hewan yang lebih kecil ya. Nah, coba lihat pada tumbuhan. Pada tumbuhan itu yang dijadikan sumber makanan oleh hewan yaitu daun, batang, buah, bijian, dan akar atau umbi-umbian. Sebutannya dulu. Hewan apa yang sering kalian lihat yang memakan tumbuhan bagian daunnya? Ya, ular, zebra ya, rusa, ya, sapi, ya, kambing juga ya. Nah, kemudian ada juga hewan yang memakan batang dari tumbuhan. Seperti apa contohnya? Sapi, ya sapi. Sapi selain memakan batangnya, sapi juga makan daunnya. Ya, sapi itu memakan batang. Contohnya batang apa yang dimakan oleh sapi? Ya, batang padi. Nah, betul, batang pisang biasa lihat ya. Nah, kemudian apa lagi? Jagung. Apa? Panda ya. Panda juga memakan batang pohon bambu. Betul sekali ya. Nah, sekarang mari kita lihat hewan yang memakan
lainnya ada yang perlu ditanyakan? Ya? Kelompok 1. Presentasi dari kelompok 2. Bagaimana yang kelompok 1? Ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Ya. Jadi bagus sekali ya pekerjaan dari kelompok 1 ya, nama hewannya, jenis makanannya dan golongan makanannya sudah betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut. Kemudian sekarang kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Yang lain, yang kelompok 2, perhatikan ya. Kalian bisa menanggapi atau bertanya ya pada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam hewan dan jenis makanannya. Yang pertama adalah ikan. Jenis makanannya adalah ikan dan ikan. Golongan makanannya adalah hewan. Yang kedua adalah anjing. Bagus sekali ya pekerjaan kelompoknya itu rapi ya, dan bekerja sama dengan baik. Jadi apa yang dapat kita simpulkan ya, dari hasil kerja kelompok kalian ini ya? Jadi hewan yang sering kita jumpai di sekitar kita ya, yang tadi seperti apa tadi? Ayam, kucing, kambing, ayam itu makan makanan biji, kemudian sedangkan kambing makan makanan yang rumput, daunan ya. Kalau sapi makan rumput, dia makan rumput juga, makan daun, makan batang tumbuhan ya. Nah, seperti itu tadi ya. Kemudian anak-anak kita, Ibu perlihatkan kembali tadi tentang teks tentang ekosistem ya. Ini merupakan teks non fiksi ya. Teks non fiksi itu merupakan teks yang berinformasikan tentang fakta-fakta dan kenyataan, bukan dari hasil imajinasi kita ya. Nah, sekarang Ibu memberikan tugas ya untuk dikerjakan bersama orang tua di rumah ya. Kalian siapa yang punya hewan peliharaan di sini? Saya kucing. Apa? Kucing. Ya, hewan peliharaan seperti kucing ya. Ada ayam. Nah, sekarang tugasnya
belajar.